Salam secinta Indonesia, ibu, bapak, rekan-rekan, adik-adik semua. Izinkan hari ini saya berbagi pandangan, berbagi pemahaman tentang downside and upside risk, atau bahasa Indonesianya resiko sisi bawah dan resiko sisi atas. Apa sih itu? Mari kita bahas bersama-sama. Kita mulai dengan definisi resiko. ISO 31000, yaitu suatu standar internasional untuk manajemen risiko, memberikan pemahaman mengenai definisi risiko adalah efek dari ketidakpastian terhadap objektif atau sasaran atau tujuan. Nah, dalam hal ini risiko is an effect of deviasi dari satu hal yang mau kita capai, baik positif maupun negatif. Saya tidak akan teruskan yang lain-lain, tapi saya mau garis bawahi tadi, an effect is a deviation from the expected, positive and or negative. Nah, dari sini saya masuk. Kalau kita dalam penerapan menjadi risiko itu sendiri, yang sering disampaikan orang bernama enterprise risk management, yaitu penerapannya risiko secara keseluruhan di organisasi, ada 3 pertanyaan yang harus dijawab oleh pimpinan organisasi, yaitu are we taking the right risk? Kedua, are we taking the right amount of risk? Ketiga, do we have the right infrastructure and process to manage risk? Dari sini saya mau menekankan yang pertama, yaitu are we taking the right risk, karena ini relevansinya tentang pemahaman resiko sisi bawah dan resiko sisi atas. Ya, kita ke slide utama, yaitu merupakan bahasan mengenai apa sih downside risk dan apa sih upside risk. Sering sekali kita mendengar namanya, aduh, resiko itu membuat saya gagal mencapai suatu tujuan tertentu, gagal penjualan, gagal market share, gagal katakan lulus, bahkan kalau para mahasiswa gagal katakan juga memperoleh untuk membeli sesuatu aset dan lain-lain. Sering sekali hal-hal ini disampaikan secara negatif. Itulah sebetulnya cerminan dari downside risk atau resiko sisi bawah, yaitu hal buruk dapat terjadi atau yang terjadi, yaitu bad things that could happen. Ya, itu adalah downside risk, yang kalau ternyata resiko itu menjujut menjadi kenyataan, dia akan menciptakan suatu damage atau kerusakan dari nilai organisasi. Jadi downside risk adalah bad things that could happen, yang kalau sampai terjadi akan membuat damage terhadap nilai daripada organisasi. Sebaliknya, upside risk atau risiko sisi atas adalah suatu risiko juga, tapi kita ngelihatnya adalah sebagai hal berikut. Good things do not happen. Hal buruk memang tidak terjadi tadi downside risk, tapi kalau upside risk adalah hal bagus pun tidak terwujud. Sehingga kalau sedih kenyataan, maka tidak ada penciptaan nilai buat organisasi. Tidak merusak, tapi tidak menciptakan nilai tambahan buat organisasi. Nah, hal ini yang sering terlupakan oleh kita semua. Kita begitu sibuknya mengelola downside risk agar hal buruk tidak terjadi, tapi kita lupa memastikan juga mengelola upside risk kita, mengelola opportunity yang ada di hadapan kita, agar kita mampu kemudian membuat opportunity itu menjadi kenyataan yang menciptakan value buat organisasi. Ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kehidupan sehari sebagai mahasiswa misalnya, kita hanya berfokus pada downside risk. Ya, yang penting saya tidak dapat nilai jelek. Udah, begitu saja. Nggak ada hal yang lebih, ya, karena dia tidak ingin hal-hal buruk terjadi. Bagi beberapa orang hal ini cukup, tapi bagi beberapa orang hal ini tidak cukup. Mereka juga menyiapkan diri agar begitu ada kesempatan yang menghampiri mereka, mereka siap mengeksploitasinya. Nah, hal ini yang seringkali terlupakan oleh orang, bahwa mengelola hal negatif saja nggak cukup. Kita harus menyiapkan diri kita sedemikian rupa agar siap kalau ada opportunity menghampiri kita, kita bisa mewujudkannya menjadi kenyataan. Jadi downside and upside risk
kurang lebih seperti itu pemahamannya. Nah, di organisasi, downside risk umumnya adalah risiko yang terkait dengan kewajiban kita terhadap hukum dan peraturan yang mana kita nggak boleh langgar. Betul itu. Tapi juga ada risiko sisi atas, misalnya strategic risk. Apakah kita membangun kapasitas? Apakah kita inovasinya cukup untuk membuat produk baru atau jasa baru? Apakah kita akan bermitra dengan pihak yang memang akan menciptakan nilai bersama-sama? Itu adalah strategic risk atau risiko strategis yang harus diambil sedemikian rupa agar organisasi menuju arah sedemikian rupa sehingga kita mampu menciptakan value dengan memanfaatkan juga opportunity atau kesempatan-kesempatan yang ada, sehingga tidak hanya puas dengan hal mengelola kewajiban-kewajiban semata. Demikian Ibu Bapak, adik-adik semua, mudah-mudahan diskusi ini bermanfaat dan mudah-mudahan juga untuk praktisi manajer risiko juga mengalokasikan lebih banyak lagi pengelolaan risiko sisi atas agar kita mampu mengeksploit opportunity, kesempatan, sehingga kita bisa membuat perusahaan kita lebih maju dan lebih maju lagi. Demikian, salam secinta Indonesia dan juga salam sehat.